Perang Dunia Ketiga, bisakah kita menghindarinya? Perang Dunia Ketiga. Sebuah frasa yang cukup untuk membuat kita merinding, ya kan? Sebuah konflik global yang dahsyat dengan akibat yang tak terbayangkan. Ini bukan topik yang mudah untuk dibicarakan, tapi ini adalah topik yang perlu kita bicarakan. Karena jujur saja, dunia saat ini bukanlah tempat yang damai dan penuh kasih sayang. Ada ketegangan, ada rasa tidak percaya. Ada begitu banyak senjata nuklir yang membuat kita semua berharap dilahirkan sebagai kecoak agar bisa bertahan hidup. Dan di tengah lanskap geopolitik yang rumit ini, ada beberapa skenario, katakanlah skenario yang kurang ideal, yang berpotensi memicu konflik global. Anggap saja skenario ini seperti teman sekamar yang lupa mencuci piring selama sebulan. Awalnya, itu hanya gangguan kecil, tapi biarkan saja cukup lama. Dan tiba-tiba kamu akan berteriak tentang pembagian tugas dan mempertanyakan pilihan hidup yang membawamu ke sini. Jadi, mari kita bahas beberapa skenario potensial Perang Dunia Ketiga. Dengan pemahaman bahwa ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat kita tetap terinformasi, sedikit khawatir, dan mungkin sedikit termotivasi untuk mengirim kue kepada para diplomat kita yang bekerja keras. Karena, percayalah, pekerjaan mereka jauh lebih sulit daripada pekerjaan kita. Perang Dunia Ketiga sering digambarkan sebagai konflik global besar yang dapat terjadi akibat ketegangan politik, ekonomi, atau militer antara negara-negara besar. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa skenario potensial yang bisa memicu konflik global. Bab 3. Mari kita bicara tentang perang abad ke-21. Jenis perang yang tidak memerlukan satu tembakan pun, tetapi dapat melumpuhkan seluruh negara dalam hitungan detik. Perang siber, lupakan tank dan pesawat tempur. Kita berbicara tentang virus yang menyebar dengan cepat, serangan ransomware yang melumpuhkan infrastruktur penting, dan kampanye disinformasi yang membuat berita palsu tampak seperti koran sekolah dasar. Bayangkan ini. Negara-negara meluncurkan aktor jahat untuk menyusup ke jaringan listrik, sistem keuangan, dan lembaga pemerintah satu sama lain. Lampu padam, uang menghilang, dan kekacauan terjadi. Dan inilah bagian yang menakutkan, sangat sulit untuk mengetahui siapa yang berada di balik serangan siber, yang membuat pembalasan menjadi rumit. Apakah itu negara-negara nakal, kelompok peretas yang termotivasi secara ideologis, atau hanya beberapa orang iseng dengan terlalu banyak waktu luang dan kecenderungan untuk kekacauan? Siapa yang tahu? Tapi satu hal yang pasti, dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi, perang siber adalah senjata pilihan bagi siapapun yang ingin menimbulkan kerusakan maksimal dengan sedikit risiko pembalasan. Bab 4. Terakhir, mari kita bahas tentang jebakan aliansi militer, yang merupakan cara yang sangat sopan untuk mengatakan bahwa terkadang teman-temanmu dapat menyeretmu ke dalam kekacauan yang bahkan tidak dapat kamu pahami. Lihat, dalam dunia yang sempurna, aliansi militer seperti klub buku yang sangat bersenjata, di mana semua orang setuju untuk saling mendukung jika ada yang menjadi jahat. Tapi dalam dunia nyata, aliansi bisa menjadi rumit dengan kewajiban yang tumpang tindih, kesalahpahaman, dan potensi eskalasi yang tidak disengaja, yang membuat kamu bertanya-tanya mengapa kita tidak dapat semua hanya bergaul dengan perjanjian non-agresi yang baik. Bayangkan ini, dua negara kecil, yang masing-masing bersekutu dengan negara adidaya yang berbeda, terlibat dalam perbatasan. Satu hal mengarah ke hal lain, dan tiba-tiba kekuatan besar ditarik ke dalam konflik, baik karena kewajiban perjanjian, tekanan politik, atau keinginan lama yang baik untuk menunjukkan kekuatan militer. Dan seperti itu, apa yang dimulai sebagai perselisihan regional berubah menjadi pertarungan global, menyeret seluruh dunia ke dalam kekacauan. Jadi, begitulah. 4 skenario yang sangat menyenangkan yang harus membuat kamu tetap terjaga di malam hari. Tapi sebelum kamu mulai membangun bunker halaman belakang dan menimbun makanan kaleng, mari kita perjelas tentang satu hal. Skenario ini bukanlah kesimpulan yang pasti. Itu adalah peringatan, panggilan untuk bertindak, pengingat bahwa kita hidup di dunia yang saling berhubungan, di mana tindakan kita atau tidak bertindak memiliki konsekuensi. Mencegah Perang Dunia Ketiga bukanlah tugas satu orang, satu negara, atau satu aliansi. Itu adalah tanggung jawab bersama, upaya terus-menerus yang membutuhkan diplomasi, dialog, dan pemahaman yang sehat tentang betapa cepatnya segalanya menjadi sangat salah.
Jadi lain kali kamu melihat berita utama tentang ketegangan global, persenjataan nuklir, atau ancaman siber terbaru, jangan hanya menggulir ke atas. Luangkan waktu sejenak untuk mendidik diri sendiri. Terlibat dengan perwakilan terpilih kamu, dan dukung organisasi yang bekerja untuk mempromosikan perdamaian dan pengertian. Karena dalam dunia di mana tombol merah besar itu masih ada, taruhannya terlalu tinggi, dan konsekuensi dari kelambanan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Meskipun skenario ini bersifat spekulatif, pencegahan dan diplomasi internasional tetap penting untuk menghindari konflik semacam ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk berlangganan untuk lebih banyak konten informatif.